Wanita itu jelas-jelas melihat si wanita licik mencuri lipstiknya, tapi dia tidak membongkar, malah sengaja menyuruh pelayan menukar semua barang pribadinya dengan milik gadis pemijat kaki. Dan barang pengganti itu harus berasal dari orang yang hidupnya sengsara dan punya utang judi. Karena hanya dengan begitu dia bisa tetap bertahan hidup. Ternyata si wanita licik memiliki sistem penukar nasib. Selama dia mengambil barang milik orang lain, dia bisa menggantikan kehidupan bahagia orang itu. Di kehidupan sebelumnya wanita ini adalah diva musik, tapi tiba-tiba di malam penghargaan, dia kehilangan kemampuan menyanyi dan lupa lirik lagu ciptaannya sendiri. Saat itulah si wanita licik muncul dengan gaun yang sama persis, menyanyikan lagunya di atas panggung, dan mengaku sebagai pemilik lagu dan gelar diva. Bahkan keluarganya dan tunangannya pun mendukung wanita licik itu untuk merebut segalanya. Wanita licik memprovokasi penonton, sampai wanita ini dipukuli sampai mati. Baru di detik terakhir hidupnya, dia sadar semua ini adalah konspirasi. Kini di kehidupan barunya, dia mulai curiga wanita licik yang diadopsi keluarganya, sedikit demi sedikit berubah menjadi dirinya, dan hanya tersisa 5 hari lagi menuju kompetisi menyanyi. Agar wanita licik tidak bisa menyalin lagu kemenangannya sebelumnya, wanita ini merobek lirik lagu itu di depan si licik, lalu mengurung diri dan menulis lagu baru. Namun saat dia menunjukkan hasil karyanya ke orang tua, dia kaget, karena wanita licik sudah lebih dulu menunjukkan karya yang sama. Dia pun curiga kamarnya dipasangi kamera. Namun setelah memanggil ahli untuk memeriksa, tak ada hasil. Dia lalu curiga laptopnya yang sebelumnya sempat dipinjam wanita licik, apalagi kakaknya ahli komputer. Dia menduga keduanya telah menanam virus di perangkatnya untuk menyelamatkan karyanya. Dia pun berniat mempublikasikan lirik lagunya secepat mungkin. Namun sebelum sempat menekan tombol unggah, dia kembali kaget. Wanita licik itu sudah lebih dulu memposting konten yang sama. Tak punya pilihan, dia memutuskan mencari tempat sepi untuk mencipta lagu. Tapi baru saja keluar, dia melihat wanita licik berpakaian persis seperti dirinya. Dari rambut hingga lipstik semuanya sama. Mengingat masa lalu, dia sadar wanita itu pasti ingin menggantikan dirinya lagi. Lalu dia segera pergi ke tempat sepi untuk menulis lagu baru. Namun belum lama menulis, dia mendengar melodi yang familiar dari dalam rumah. Ternyata wanita licik sedang menyanyikan karya barunya. Bahkan orang tua mereka memuji suara si licik. Saat ditanya tentang lagunya, dia yang kesal hanya bisa bilang belum terpikirkan. Namun orang tuanya malah menuntut agar kamar diberikan pada si licik, dengan dalih janji 3 tahun lalu. Setelah lama menahan, wanita ini akhirnya meledak, mengatakan semua barang di kamar itu sudah tak dia butuhkan. Orang tuanya yang kecewa langsung bertanya balik, tapi dia malah membentak mereka karena selalu memihak si licik. Dia berkata kamar dan rumah ini bukan miliknya lagi. Tiba-tiba wanita licik panik dan bersujud memohon agar dia tidak pergi. Saat itulah wanita ini sadar, dari penampilan yang makin mirip, sampai kebiasaannya mengambil barang miliknya, termasuk saat dia tidur. Wanita licik selalu mencari alasan untuk mendekat. Karena itu dia memutuskan untuk bertahan, dan diam-diam mengawasi. Hingga akhirnya dia melihat sistem penukar nasib milik wanita licik. Sistem itu bisa bekerja selama si licik berhasil mencuri barang dari targetnya. Dia pun sadar, di kehidupan sebelumnya, semua karyanya dicuri karena barang-barangnya diambil. Namun dia tidak langsung membongkar semuanya. Dia mencari pelayan, lalu bertanya apakah ada kenalan dari kampungnya, yang hidupnya miskin dan terlilit utang. Setelah mengetahui kisah tragis seorang gadis pemijat kaki, dia langsung membayar 100.000 untuk membeli semua barang yang pernah digunakan gadis itu. Karena lomba akan dimulai besok, dia yakin malam ini wanita licik pasti datang mencuri barang. Dan benar saja, wanita licik masuk ke kamarnya, lalu mendesaknya untuk segera mempublikasikan lagu. Saat itu, dia pura-pura ingin membuang lipstik milik gadis pemijat. Wanita licik langsung salah paham, mengira itu lipstik miliknya, lalu buru-buru mengambilnya dengan alasan